Jam 3 dini hari, ketika sebagian besar orang masih terlelap, Bu Minah sudah terbangun dengan mata berat dan tangan yang mulai menua. Ia menyalakan lampu minyak kecil di dapur rumah kontrakannya yang sempit. Ia menyiapkan sayur mayur dari hasil borongan di pasar induk. Kol, kangkung, tomat, cabai, tempe, dan tahu. Semua ditata rapi ke atas gerobak tuanya yang cat hijaunya sudah mengelupas. Fitri, ibu berangkat dulu ya. Jangan lupa belajar nak, katanya sambil mengelus rambut anak semata wayangnya yang masih tidur di tikar. Fitri, siswi SMP kelas 3, hanya menggumam pelan. Hati-hati Bu, pagi di kampung itu belum benar-benar hidup ketika roda gerobak kayu itu mulai berdecit di jalan sempit. Suara, langkah Bu Minah berpadu dengan nyanyian ayam dan aroma tanah basah setelah embun. Setiap hari, Bu Minah mendorong gerobak keliling dari gang ke gang. Sayur, tempe, tahu, cabai merah. Suaranya lembut namun tegas, jadi tanda pagi bagi banyak ibu rumah tangga di kampungnya. Keuntungan sehari kadang hanya 40-50 ribu rupiah. Dari situ, ia harus membayar kontrakan, listrik, sekolah Fitri, dan sisanya untuk makan. Seringkali ia harus berhutang ke juragan sayur di pasar saat harga naik. Tapi yang membuatnya bertahan adalah satu hal, mimpi anaknya. Bu, nanti kalau Fitri besar, Fitri mau jadi dokter biar bisa ngobatin ibu gratis, kata Fitri suatu sore ketika mereka makan dengan lauk sambal dan telur dadar dibagi dua. Bu Minah tersenyum, menahan air mata. Kalau kamu sungguh-sungguh sekolahnya nak, ibu bakal dorong gerobak ini sampai malam pun gak apa-apa. Sejak saat itu, setiap kali lelah Bu Minah hanya perlu mengingat senyum anaknya yang belajar di bawah cahaya lampu kecil. Tidak ada kata libur dalam hidup Bu Minah. Bahkan ketika demam, ia tetap turun ke jalan. Kalau ibu gak jualan, besok kita makan apa? Katanya. Tetangga sering menyuruhnya beristirahat, tapi ia selalu menjawab sama. Rezeki itu gak datang kalau saya diam. Bu, lagian anak saya butuh biaya ujian sekolah. Pernah suatu hari hujan turun deras, membuat gerobaknya mogok di tengah jalan becek. Bu Minah menggigil, tapi tetap menuntun gerobaknya dengan kain basah menutupi kepala. Ia sampai di rumah pelanggan, lalu berkata sambil tersenyum, sayurnya agak basah. Bu, tapi masih segar kok. Orang-orang terharu tapi juga kagum. Betapa gigihnya ibu itu. Fitri, anak satu-satunya, tahu benar perjuangan ibunya. Setiap pulang sekolah, ia langsung membantu menata sayur untuk jualan besok. Kalau malam, ia belajar keras di meja kecil dari papan bekas. Lampu redup, tapi semangatnya menyala. Fitri, nggak usah terlalu capek, tidur aja dulu, kata Bu Minah sambil menyiangi kangkung. Gak apa-apa Bu, aku mau jadi dokter, kan katanya harus pinter biologi sama kimia. Fitri sering ikut olimpiade sains di sekolah. Nilainya bagus, tapi kadang ia minder karena teman-temannya punya buku lengkap dan les mahal. Ia hanya punya satu buku tebal yang sudah robek di ujungnya. Hadiah dari guru karena rajin belajar. Namun, setiap kali ia ingin menyerah, ia teringat wajah ibunya yang mendorong gerobak di bawah terik matahari. Kalau ibu kuat dorong gerobak tiap hari, masa aku gak kuat belajar, pikirnya. Menjelang ujian nasional, Fitri butuh uang tambahan untuk biaya tryout dan seragam baru. Bu Minah semakin keras bekerja. Ia mulai berjualan hingga malam hari,
meski kakinya sering bengkak. Kadang, ia makan hanya sekali dalam sehari. Suatu malam, tubuhnya demam tinggi. Tapi esok paginya, ia tetap memaksa keluar rumah. Namun, baru beberapa langkah, gerobaknya oleng. Ia pingsan di pinggir jalan. Tetangga segera menolong dan membawanya ke puskesmas. Dokter bilang, Bu Minah kelelahan berat. Fitri menangis di samping ranjang ibunya. Bu, jangan kerja dulu. Aku gak apa-apa. Nanti aku bantu jualan. Bu Minah tersenyum lemah, menggenggam tangan anaknya. Fitri, ibu gak takut capek? Ibu cuma takut kamu berhenti sekolah. Setelah beberapa hari istirahat, Bu Minah kembali berdagang meski belum sepenuhnya pulih. Gerobaknya kini makin berat karena roda kirinya rusak. Tapi ia tetap berjalan. Ia tidak ingin Fitri tahu bahwa uang tabungan mereka sudah habis untuk biaya pengobatan. Suatu malam, hujan deras mengguyur kampung. Fitri menunggu di depan pintu. Gelisah, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Tapi ibunya belum pulang. Ketika akhirnya suara roda gerobak terdengar, Fitri berlari menyambut. Bu, kenapa hujan-hujan masih jualan? Serunya sambil memeluk ibunya yang basah kuyup. Bu Minah menepuk bahu anaknya, tersenyum di balik air hujan. Karena kalau ibu berhenti, mimpi kamu bisa ikut kehujanan, nak. Fitri menangis di pelukan ibunya malam itu. Hujan turun deras, tapi dua hati itu tetap hangat. Satu karena cinta, satu karena harapan. Fitri kini duduk di bangku SMA dengan nilai terbaik di sekolahnya. Semangatnya tak pernah surut. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ia membantu ibunya menata sayur di gerobak. Dan setiap kali melihat punggung ibunya yang menunduk mendorong gerobak di jalan basah, Fitri berbisik dalam hati, suatu hari nanti, Bu, Fitri akan buat ibu berhenti mendorong gerobak ini. Biar tangan ibu cuma pegang tas belanja, bukan roda besi lagi. Namun, hari itu belum tiba. Perjuangan mereka masih panjang. Di antara peluh, doa, dan hujan yang belum reda, pagi itu halaman sekolah SMA negeri di kota kecil itu ramai. Suara riuh siswa yang menunggu pengumuman kelulusan bergema. Fitri berdiri di barisan depan, menggenggam kertas pengumuman dengan tangan bergetar. Matanya menatap layar pengumuman digital di dinding. Sekolah, namanya tertera di posisi teratas. Fitri, nilai tertinggi sekolah tahun ini. Tangisnya pecah. Ia segera berlari ke halte tempat ibunya menunggu dengan gerobak sayur berhenti di pinggir jalan. Bu, Fitri lulus. Nilai Fitri paling tinggi sekelas. Bu Minah menatap anaknya dengan mata berbinar. Wajah lelahnya langsung berubah cerah. Ia memeluk Fitri erat. Alhamdulillah, jerih payah kita gak sia-sia, nak. Tapi kebahagiaan itu belum cukup. Fitri tahu impiannya masih jauh. Ia ingin kuliah, tapi uang tabungan ibunya tak seberapa. Malam itu, di ruang kecil mereka, Fitri berdoa lama sekali, dengan air mata menetes di sajadah. Beberapa minggu kemudian, sepucuk surat beramplop putih datang ke rumah. Dikirim atas nama Universitas Kesehatan Negeri Surabaya. Dengan tangan gemetar, Fitri membukanya bersama ibunya. Selamat, Anda diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui program beasiswa prestasi penuh. Bu Minah menutup mulutnya, menahan isak haru. Nak, Allah jawab doa kita. Fitri berlutut di depan ibunya, mencium tangannya. Bu, semua ini karena doa ibu. Aku janji, aku akan belajar sungguh-sungguh. Hari-hari berikutnya, mereka sibuk
menyiapkan keberangkatan. Fitri, gerobak sayur tetap berputar tiap pagi. Tapi kini dengan semangat baru, setiap cabai, tomat, dan kangkung yang dijual seakan punya makna perjuangan tersendiri. Hidup di Surabaya tidak mudah. Fitri tinggal di kos kecil dekat kampus, sambil sesekali membantu di perpustakaan untuk menambah uang saku. Tapi semangatnya tak pernah padam. Saat teman-temannya sibuk nongkrong, Fitri memilih belajar di ruang laboratorium hingga malam. Suatu hari, saat ia pulang larut, ia menatap foto ibunya di meja kecil. "Bu, aku kangen, tapi aku kuat. Aku janji, semua pengorbanan ibu gak akan sia-sia." Setiap kali Fitri pulang ke desa, Bu Minah selalu menunggunya di depan rumah dengan senyum khasnya. Masih dengan gerobak yang sama. Gerobak itu sudah mulai berkarat, tapi bagi Fitri itu lambang cinta dan kekuatan. 4 tahun berlalu, Fitri menjadi mahasiswi berprestasi. Ia terpilih sebagai perwakilan kampus dalam kegiatan KKN kuliah kerja nyata di salah satu rumah sakit daerah terpencil di Jawa Timur. Di rumah sakit itulah Fitri pertama kali benar-benar berhadapan dengan pasien, anak-anak kekurangan gizi, ibu-ibu yang melahirkan tanpa cukup perawatan, dan warga desa yang masih takut ke dokter. Fitri teringat masa kecilnya. "Aku pernah hidup sederhana seperti mereka. Aku ingin bantu mereka seperti dulu ibu bantu aku." Hari wisuda tiba. Ruang auditorium penuh dengan toga hitam dan wajah-wajah bahagia. Ketika nama Fitri lulus dengan predikat kamlot disebut, Bu Minah menangis di kursi tamu. Tangannya menggenggam erat foto gerobak sayur yang sudah kusam. Fitri naik ke podium dengan langkah tenang, menerima ijazah sambil menatap ibunya di barisan depan. Ia membungkuk, menatap ke arah Bu Minah dan berbisik lirih, "Bu, ini mimpi kita, mimpi dari gerobak sayur itu." Sorak tepuk tangan bergema di aula. Beberapa bulan setelah wisuda, Fitri menerima tawaran kerja dari rumah sakit tempat ia dulu KKN. Ia pulang ke desa, membawa kabar bahagia. Saat itu, Bu Minah sedang menata sayur di gerobak tua yang kini mulai retak kayunya. "Bu," Fitri memeluknya dari belakang. "Aku diterima kerja di rumah sakit." "Bu, rumah sakit yang dulu aku bantu waktu KKN." Bu Minah terdiam, matanya basah. "Alhamdulillah nak, ibu gak bisa berkata apa-apa lagi. Gerobak ini akhirnya beneran ngantar kamu jadi dokter." Beberapa hari kemudian, Fitri membelikan gerobak baru untuk ibunya. Tapi Bu Minah menolak. "Ibu mau terus pakai yang ini. Gerobak ini saksi hidup perjuangan kita." Fitri tersenyum, memahami makna di balik kata-kata itu. Kini setiap kali ia melewati pasar, warga menyapanya, "Itu anak Bu Minah, penjual sayur yang jadi dokter." Bu Minah hanya tersenyum. Hatinya penuh syukur. Beberapa tahun kemudian, Fitri menjadi dokter tetap di rumah sakit daerah. Ia membuka program kesehatan gratis untuk warga desa yang kurang mampu. Di ruang tamunya tergantung foto lama Bu Minah dengan gerobak sayurnya. Suatu sore, Fitri mengantar ibunya ke rumah sakit tempat ia bekerja. Ia berkata lembut, "Bu, ini rumah sakit yang dulu aku bantu. Sekarang aku kerja di sini." Bu Minah menatap langit-langit ruangan itu, tersenyum. "Dulu ibu cuma jual sayur biar kamu bisa sekolah, nak. Sekarang kamu yang bantu orang lain." Ibu bangga sekali. Fitri memegang tangan ibunya. "Bu, semua ini bukan karena aku pintar, tapi karena ibu gak pernah berhenti berjuang." Langit sore memerah di luar jendela rumah sakit. Gerobak sayur tua masih disimpan di rumah.
bukan sebagai alat dagang, tapi sebagai simbol cinta, kerja keras, dan mimpi yang tumbuh dari kesederhanaan.